Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billah. Segala puji hanya milik Allah yang maha menguasai langit dan bumi, yang maha pemberi rezeki, yang memberikan segala-galanya untuk kita semua dalam kondisi apapun dan dalam keadaan apapun. Rizki kita yang mencukupi adalah Allah. Kesehatan kita semuanya yang memberikan adalah Allah. Kecerdasan kita yang memberikan semuanya adalah Allah. Kita bisa menghafalkan Quran karena karunia dari Allah. Dan siapa yang memberi kesempatan kita menghafal Quran? Semuanya adalah Allah. Jadi bersyukur kepada Allah adalah hal yang terus kita tinggikan, hal yang terus kita lakukan. Sehingga kalau kita terus bersyukur, maka nikmat itu adanya di mana? Adanya di mana? Di sini atau di sini? Dua-duanya ya. Jadi nikmat itu adanya di hati. Bagaimana orang bisa merasakan nikmat? Yang pertama modalnya harus sehat. Kalau tidak sehat, makan apapun pasti semuanya tidak nikmat, tidak enak. Begitupun juga kalau kita baca Quran, menghafal Quran, ada tidak orang menghafal Quran malah justru tidak nikmat, malah justru jadi beban? Ada tidak? Ada ya. Yang nikmat ada tidak? Ada. Jadi kalau tadi yang pertama tolak ukurnya, orang sedang sakit, mulutnya sedang pahit, diberi makanan apapun tetap rasanya semuanya adalah pahit, tidak ada rasanya. Tapi orang yang sehat walafiat, diberikan makanan apapun semua bisa merasakan dan akhirnya nikmat, lezat dan jadi kenyang. Begitupun juga orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, mereka menjalankan ibadah itu dengan penuh kenikmatan, dengan penuh kerinduan. Maka sholat bagi orang-orang yang beriman adalah nikmat. Bagi orang-orang fasik, sholat itu beban. Bagi orang-orang munafik, sholat itu beban. Bagi orang-orang yang beriman, sholat itu nikmat. Nah, disitulah bedanya. Makanan seenak apapun bagi orang-orang yang sehat itu enak. Bagi orang-orang yang sakit, makanan itu yang tadinya enak menjadi tidak enak. Nah, begitu kira-kira analoginya. Jadi kita perlu sehat jasmani, kita perlu sehat rohani.
apapun jenis penyakitnya, ujungnya dari dalam hati. Jika hatinya sehat, maka jasmaninya juga insya Allah sehat. Maka bikinlah ungkapan-ungkapan yang baik kepada diri kita. Ya Allah, saya selalu sehat. Nggak enak apapun kita, ya Allah sehat, ya Allah sehat. Kalau kita sakit, yang kita ingat siapa? Kalau sedang sakit, demam tinggi, yang diingat siapa? Allah atau orang tua? Jujur. Allah atau orang tua? Orang tua. Harusnya yang diingat siapa? Allah. Karena yang memberikan penyakit adalah Allah. Harusnya yang diingat Allah. Nah ya Allah, mudah-mudahan sakitku ini menjadi penggugur dosa, menjadi pengangkat derajatnya. Jadi tenang saja menghadapi sakit. Lalu kemudian baru ingat orang tua. Jadi ingat Allah dulu baru orang tua. Bukan orang tua dulu baru Allah. Kita sering menomorsekiankan Allah dibanding orang tua kita atau orang-orang terdekat kita. Apapun yang harus kita ingat ini adalah yang pertama kali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha menciptakan langit dan bumi dan yang maha menguasai diri-diri kita ini. Jadi jangan sampai kita ini menomorsekiankan Allah, agar kita menjadi hamba-hamba yang terpilih, hamba-hamba yang bertauhid, hamba-hamba yang mengenal siapa dirinya dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Para penghafal Quran itu tauhidnya harus kuat, prinsipnya harus kuat, tidak boleh lemah. Maka kenapa harus menghafal Quran? Kenapa Al-Quran harus dihafalkan? Karena kalau Al-Quran sudah dihafalkan, maka Al-Quran akan menjadi kebiasaannya, Al-Quran akan menjadi amalnya, Al-Quran akan menjadi fikirnya, Al-Quran akan menjadi zikirnya, Al-Quran akan menjadi langkahnya. Semuanya adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak sekali pelajaran-pelajaran kehidupan para nabi, para rasul, orang-orang soleh. Kemudian cerita tentang surga, neraka, Allah sudah ceritakan semua di dalam Al-Quran. Untuk apa? Agar Al-Quran bisa diyakini sebagai tempat kembalinya orang-orang beriman. Nah, kenapa Al-Quran dihafal? Agar menjadi mudah untuk dibaca. Kalau sudah hafal kan gak perlu buka mushaf lagi, ya kan? Seperti kita membaca suratul Fatihah, itu tidak usah pakai mikir lagi. Ada gitu yang pakai mikir baca surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Apa lanjutannya ya? Malik Yaumiddin atau Ar-Rahmanir Rahim dulu. Kan gak ada yang begitu ya. Kalaupun ada berarti orang yang baru sembuh dari rumah sakit jiwa. Jangankan begitu, orang gila aja hafal suratul Fatihah. Pernah lihat menurut kita orang gila, tapi dia bisa baca surah-surah pendek, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, dia masih ingat tuh. Apalagi kita yang masih belum gila ya, kita yang masih waras ya, pasti semuanya hafal. Nah, bagaimana 30 juz itu seperti suratul Fatihah? Ngelotok. Apa ngelotok bahasa Indonesianya? Mateng. Jadi sudah betul-betul nggak usah pakai mikir lagi. Nah, semua itu perlu diperjuangkan dan perlu dicita-citakan. Kalau kita selama 13 jam sehari bersama Al-Quran, ada beberapa waktu yang kita pakai, kita pergunakan dengan baik. 3 jam buat menghafal, 3 jam lagi buat murojaah, 3 jam lagi buat murojaah baru, terus 1 jam buat tilawah menghanca, 1 jam lagi buat khusus membaca juz yang belum kita hafalkan, terus kemudian 1 jam lagi khusus untuk mengulang-ulang surah-surah pilihan. Jadi berapa jam itu tadi? Ada yang hitung nggak?
3 jam pertama untuk menghafal, 3 jam kedua untuk murojaah lama, 3 jam selanjutnya untuk murojaah baru. Berapa jam itu? 9 jam. 1 jam buat tilawah menghanca, 1 jam lagi buat tilawah khusus buat juz yang belum dihafalkan, 1 jam lagi khusus untuk membaca surah-surah pilihan. Itu pun nggak nyampe 1 jam sebenarnya. Saya yakin kalau 13 jam ini dioptimalkan, insya Allah dapat. Nggak mungkin nggak dapat 1 hadis 1 halaman, nggak mungkin. 3 jam menghafal, masa nggak dapat 1 halaman? Kalau dibaca-baca terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1 jam pertama dibaca 1 halaman dulu, diulang-ulang, dibaca terus. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum, sampai akhir. Udah selesai sampai barisan paling bawah, diulang lagi dari atas. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim, sampai bawah lagi, diulang lagi sampai atas, sampai 1 jam. Kalau bacaannya masih kurang lancar, dengerin bacanya pakai murotal. Murotal Syekh Surem, Su'ud As-Surem. Kalau ya Syekh Su'ud As-Surem, bukan Syekh Syuhud tapi Syekh Su'ud As-Surem. Ya. Jadi itu enak buat ngulang-ngulang, buat menghafal. Kira-kira 1 jam itu kurang lebih dapat 1 halaman itu bisa diulang-ulang sampai 30 kali itu. Lebih malah. Nah, kira-kira kalau itu konsisten dibaca, insya Allah sudah bisa dikenali. Lalu 1 jam kedua mulai dipotong per ayat atau per baris. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kemudian diulang lagi, sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Atau mau di 1 ayat kan, atau mau di per kalimat, itu terserah. Yang mudah saja. Lalu 1 jam ketiga tinggal tutup buka Qur'annya. Jadi tahapannya sudah mulai disimakkan. Nah, kenapa nggak lancar-lancar? Karena jarang disimakkan. Jadi nggak lancar. Jadi maju ke depan itu sudah lancar. Itu untuk kategori setoran untuk menghafal. Lalu 3 jam selanjutnya untuk persiapan untuk murojaah. Jadi murojaah yang lama tetap kepegang semuanya. 3 jam selanjutnya murojaah baru. Murojaah baru itu 3 juz yang terakhir. Misalnya sekarang juz 7, berarti 5, 6, 7 itu diulang-ulang lagi. Misalnya murojaah lama, ya tinggal dibagi saja 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah sampai 5, berarti ngulang lagi dari awal 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu silahkan Kemudian 1 juz, misalnya sekarang ziyadahnya juz 7, juz 8 itu diulang-ulang di 1 jam yang khusus buat tilawah yang juz yang belum dihafal. Jadi 3 jam yang kedua tadi untuk murojaah lama, misalnya 1 sampai 5, terus dihancakan ya. Mungkin beres itu 1 sampai 5, 3 jam. 3 jam dapat berapa juz rata-rata? Kalau 1 juznya 45 menit, berarti 2 juz kurang lebih sekitar 1 jam setengah, ya kan? 1 jam setengah berapa juz tadi? 2 juz. Nah, berarti hampir selesai tuh kalau yang udah dapat 5. Apalagi yang sudah dapat
15, yang dapat 17 misalnya ya. Itu bisa kepegang semuanya. Harus gampang bosen. Orang ngapalin itu harus gampang bosen. Kalau kalian nggak bosen, nggak naik-naik. Ya. Kalau nggak bosen-bosen, nggak naik. Maksudnya bosen itu bukan bosen berhenti menghafal. Bosen di juz itu gitu ya. Ngerti kan maksudnya? Bosen di juz yang sama. Hari ini ngapalin, bulan ini ngapalin juz 29. Ya bulan depan harus pindah dong, juz 28. Bulan depannya lagi harus pindah juz 27. Dan terus gitu. Jangan stagnan. Kalau seneng, saya mah seneng ngapalin juz 30. Jadi gak pindah-pindah ya. Saya mah seneng banget, favorit banget juz 29. Jadi gak mau pindah-pindah. Jadi biar programnya berbanding lurus ya. 1 bulan minimal 1 juz. Hanya itu saja. Boleh bosan itu hanya pas pada saat itu aja. Tapi bosannya bosan meningkat, bukan bosan stagnan. Biasanya ada bosan yang negatif itu kan bosan gak mau melakukan sesuatu, atau bosan tidak mau ketemu dengan si itu. Kalau bosannya ini hanya bosan menghafal di ayat yang sama atau surat yang sama atau juz yang sama, pindah walaupun nanti ketemu lagi ya. Tapi artinya nambah. Jadi bosannya bosan positif. Bosan apa? Positif. Ada yang nggak tahu positif? Positif itu apa? Baik ya. Jadi jangan salah mengartikan positif. Ada yang bilang positif itu yang buat nempel-nempel itu ya. Jadi positif itu berpikir yang baik, melakukan yang baik, kemudian melangkah yang baik. Semuanya baik. 3 jam pertama tadi untuk apa? Menghafal. 3 jam kedua untuk 3 jam ketiga 1 jam selanjutnya 1 jam selanjutnya membaca juz yang belum dihafal atau yang akan dihafalkan. 1 jam terakhir membaca surah-surah pilihan. Apa surah-surah pilihannya? Al-Mulk, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Yasin, Alif Lam Mim As-Sajdah, atau surah Al-Kahfi ya, atau surah Ar-Ra'd ya. Harus ada manajemennya sekarang ya. Setuju? Harus ada manajemennya. Harus ada kesepakatan dalam dirinya, biar semuanya bisa tercapai. Sekarang para penghafal Quran itu sedang dicari. Bukan dicari menjadi buronan, tidak. Sedang dicari untuk dijadikan sebagai generasi mulia mereka. Polda-polda, polisi-polisi itu sedang nyari para penghafal Quran. Kampus-kampus terbaik mereka sedang mencari penghafal Quran. Polda itu mencari para penghafal Quran bukan untuk dihukum, bukan menjadi DPO, bukan. Tapi para polisi-polisi itu mereka mencari para penghafal Quran untuk dididik menjadi polisi, tapi mereka hafal Quran. Tapi kalian jangan jadi polisi lah. Nanti kalau jadi polisi, jadi polwan ya, standby-nya di pinggir jalan ya. Ya, kalaupun jadi polisi di kantor aja ya. Jangan di Perlantas ya. Gak apa-apa. Itu sebagai pengabdian negara. Pengabdian untuk negara. Dan ada juga sahabat kita yang kemarin selesai menghafal dapat beasiswa di kampus terbaik di Bandung di sini. Jadi daftarnya gratis, SPP-nya gratis. Terus kemarin saya tanya, uang sakunya nggak dapat dari kampus? Nggak dapat, Bi. Oh gitu. Ya doa aja.
suatu saat ada kajian, ya, ada kajian, terus dites, dia tuh dites, kemudian akhirnya ya udah saya kasih beasiswa. Kata dia, saya udah dapat beasiswa dari kampus. Ya udah saya kasih SPP. Udah dapat SPP juga dari kampus. Oh ya sudah, saya tanggung biaya bulanannya katanya. Oh, jadi biaya bulanannya sudah lengkap gitu. Dapat biaya bulanan, jadi kan ke kampus pakai naik apa namanya tuh? Naik kuda lah ya. Naik kuda atau naik apa? Buat transport, buat makan segala macam. Jadi sebulan ditanggung oleh itu sekitar kebutuhannya kurang lebih 1 juta lah kira-kira begitu. Berkahnya apa? Berkah Al-Quran. Nah, kalian juga harus memiliki prestasi, di mana prestasi itu harus diimpikan dari mulai sekarang. Ya Allah, saya ingin menjadi mujahidah, mendampingi suami yang kelak suamiku, ya, kalau sekarang calon suamiku yang kau tugaskan menjadi pejuang agamamu. Kira-kira begitu. Jadi harus doa yang baik dari mulai sekarang. Apalagi cita-cita itu harus dibangun. Impian juga harus dibangun. Jadi nggak usah kasih kesempatan untuk bermalas-malas ria, jangan. Persempit kesempatannya. Jangan beri ruang untuk malas, jangan beri ruang untuk negatif, jangan beri ruang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jangan beri ruang untuk membicarakan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan kita. Jangan beri kesempatan juga untuk menilai seseorang, mendingan nilai diri sendiri saja. Jangan beri waktu untuk melakukan yang sia-sia. Persempit. 13 jam. Kita semuanya memiliki waktu 24 jam. Jadi masih tersisa berapa jam itu? Tersisa kurang lebih berapa? 11 jam. Masih banyak kan? 11 jam banyak atau sedikit? Masih bisa tidur, masih bisa apa lagi? Masih bisa nyuci, masih bisa bersiul, panggilan alam. Bersiul tuh BAK ya. Kalau panggilan alam itu BAB. Masih bisa, masih banyak lah waktu. Masih bisa istirahat siang. Jadi silahkan di manage. Kalau sudah di manage, insya Allah. Jadi misalnya mulai setoran jam 7 atau jam 8, ronde pertama maju semua ziyadah berurutan. Lalu kemudian setelah selesai ziyadah, kalaupun murojaahnya belum siap, harus dilancarin lagi, mundur lagi ke belakang sambil nyiapin murojaah. Sambil nunggu semua ziyadah habis, baru setorin murojaah. Kemudian sudah selesai semuanya murojaah lama, mundur lagi, siapin lagi murojaah baru, ngantri lagi di belakang. Atau kalau sudah siap semuanya, ziyadah sekali maju setoran ziyadah, murojaah lama, murojaah baru digabungin. Jadi selesai. PR selanjutnya tinggal ngelancarin lagi atau tinggal menghafal lagi untuk besok. Jadi harus cerdik waktunya. Nanti dapat itu. Kalau sudah demikian, insya Allah tidak akan pernah bingung lagi. Terus bikin simaan partneran.
Semaan partneran itu membantu sekali, baik murojaah kita maupun ziyadah kita. Saling bekerja sama, saling mengkoreksi. Ya, fahimtum? Fahimna insyaallah. Jangan mematahkan firman Allah Subhanahu wa taala yang meyakinkan kita. Firman Allah di dalam surah Al-Qamar itu ayat 17, ayat 22, ayat 33, terus kemudian ayat berapa lagi? 40 kalau tidak salah ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ini jangan disepelekan karena kemalasan kita. Telah aku mudahkan, kata Allah, Al-Quran untuk dipelajari. Pelajari itu kan aspeknya luas, termasuk dihafalkan juga dipelajari. Jadi yakin semua ya, 2019 ganti predikat ya. Dari yang namanya siapa misalnya? Dari yang namanya Sarah Nabila Arifin jadi Sarah Nabila Hafidhah. Jadi di belakangnya ada Hafidhah. Begitu. Ini contoh ya, contoh. Jadi semuanya begitu. Siti Asyah Hafidhah. Fauzah Hafidhah. Kan sudah ada Hafidhahnya ya? Siapa? Jadi semuanya ada Hafidhah, menjaga, penjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Ya, berdoa yang baik. Mudah-mudahan 2019 hafal Quran 30 juz. 2019 hafal Quran 30 juz. Amin. Baik. Mudah-mudahan metode yang barusan sekarang bisa dipraktekkan. Jadi Abi memberikan metode, bukan metode caranya, tapi metode waktunya. Kalau waktunya cukup, insya Allah pasti dapat. Dan tekniknya tadi, teknik. Baik ya, kita doa khataman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihatu 'alal ma'had usyakil Qur'an. Ij'alha ya Rabb fatana barakatan fid din wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Silahkan dikhususkan ayah ibunya masing-masing, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kita. Wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Al-Fatihatu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلقة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد عليهم بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغياتين والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين. Ya Allah, berkahi majlis ini dengan Al-Quran-Mu ya Allah. Berkahi ma'had usyakil Quran ini dengan kemuliaan-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kemudahan anak-anak kami untuk menghafal Al-Quran-Mu ya Allah. Berikan anak-anak kami ya Allah, mereka mudah dalam menghafalkan ayat-ayat-Mu ya Allah. Berikan anak-anak kami ya Allah, mereka mudah memahami ayat-ayat-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau jaga hafalan yang sudah diperjuangkan anak-anak kami ya Allah. Jangan biarkan anak-anak kami melalaikan hafalan-hafalannya ya Allah. Jangan biarkan anak-anak kami ya Allah mereka menghafal, malah justru hafalan itu menjerumuskan dirinya ya Allah. Ya Allah, Engkau bimbing ya Allah setiap langkah-langkahnya ya Allah, agar hafalannya menjadi amalnya ya Allah,
agar hafalannya bisa menjadi amalnya ya Allah, agar hafalannya kelak pada hari yaumil qiyamah bisa memberikan syafaat kepada 10 keluarganya ya Allah, agar hafalannya kelak pada hari yaumil qiyamah bisa memberi mahkota bagi kedua orang tuanya ya Allah. Ya Allah, Engkau jadikan hafalannya menjadi kemuliaan bagi dirinya ya Allah. Engkau jadikan hafalannya ya Allah agar hafalannya menjadi keberkahan untuk keluarganya ya Allah. Ya Allah, berikan semangat untuk anak-anak kami ya Allah, dalam mereka menghafal Quran-Mu ya Allah. Berikan kecerdasan mereka ya Allah dalam menghafal ayat-ayat-Mu ya Allah. Berikan kecerdasan mereka ya Allah dalam menghafal ayat-ayat-Mu ya Allah. Tegur mereka ya Allah bila anak-anak kami melalaikan Al-Quran-Mu ya Allah. Ajarkan ya Allah kepada mereka ya Allah, sebagaimana Engkau mengajarkan para kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah anak-anak yang membawa kemuliaan bagi kedua orang tuanya ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah anak-anak yang soleh solehah ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah anak-anak yang bisa membawa kedua orang tuanya ke dalam surga-Mu ya Allah, yang bisa menolong orang tuanya ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami yang berbakti kepada orang tuanya ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami yang berbakti kepada guru-gurunya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ya Allah yang bersih hatinya ya Allah, yang bersih jiwanya ya Allah, yang bersih langkahnya ya Allah. Kau bimbing dalam setiap langkah-langkahnya ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, berikanlah rizki yang halalan thayyiban mubarakan fi kepada kedua orang tua kami ya Allah. Rizki yang thayyib ya Allah untuk kedua orang tua kami ya Allah, agar mereka memberi nafkah kepada kami, rizki yang halal ya Allah. Ya Allah, berikanlah rizki yang membawa keberkahan bagi semuanya ya Allah. Jadikanlah Ma'had Usyakil Quran ini sebagai ma'had yang betul-betul menjadi tempatnya para generasi-generasi Qurani ya Allah. Ma'had di mana Ma'had Usyakil Quran berkumpulnya para pecinta-pecinta Al-Quranmu ya Allah, para pengamal-pengamal Al-Quranmu ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang mengijabah doa-doa kami ya Allah. Kabulkan semua doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, kabulkan segala harapan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.